Apa ini? Mencari kerja apa ya di sini? Menurut kau sponsornya main nono. Santai aja, cuma nanti kerja nggak perlu gitu. Apa pengalaman kerja? Jadi bisa dapat. Saya ini masih presiden Pak, jadi saya belum punya pengalaman kerja. Sekarang saya mau cari pengalaman kerja di tempat Pak. Kamu nggak punya pengalaman, sudah mau berani melamar kerja di sini? Pengalaman memang saya belum punya Pak, tapi Pak saya pribadi sebagai tanda pelicin ada. Apa ya? Iya, saya ada sendiri. Kamu mau nyebut saya? Enggak Pak, ini anggap aja sebagai tanda pelicin ada. Biar kita ya. Oh, no. Bapak belum bisa menerima. Boleh Pak, bisa Pak. Mau nggak? Saya bangsa karyawan itu. Bukan keluar. Aku ada di sini. Hei! Ya, siapa masuk? Bisa Pak. Ya, silakan. Mau ngapain? Mau melamar kerja. Boleh saya kasih Anda? Sudah berapa lama pengalaman kerja Anda? Sudah 10 tahun Pak di sebuah PT yang berbeda. Apa alasan Anda resign dari PT sebelumnya? Di PT sebelumnya saya sudah di sana Pak, belum berkembang sama sekali. Sekarang mau jadi pengalaman Pak. Oh ya. Ya, nanti saya kabari. Makasih Pak. Ya. Sama-sama. Kenapa tadi Bapak ngambil masuk Pak? Bukannya saya nggak mau menerima, tapi Anda tahu lah. Siap Pak, itu bisa diatur Pak. Nanti saya sama mami juga, nanti saya carikan Bapak cewek. Nanti setelah saya lolos, Bapak saya bisa carikan Pak yang berapa. Gimana Pak? Baiklah, daftar kantor Bapak besok pagi ya. Bisa Pak? Ya. Gimana Pak? Nanti kita bisa diberang kalau saya Iya. lolos Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sebelumnya, dari PT Bapak cuma menerima 1 karyawan. Dan sekiranya mohon maaf ada yang tidak diterima. Dan Bapak menunjuk beliau sebagai karyawan PT Bapak. Dan sebelumnya mohon maaf untuk Anda yang belum diterima. Mungkin bisa dicoba lain Bapak dulu. Selamat untuk Anda sudah diterima. Terima kasih Pak. Ya. Selamat Pak Suami. Ada nama lagi. Terima kasih. Nice. Baik, sidang saya buka secara resmi. Baik, kalau ceritakan terkait dengan kronologi yang dirasakan oleh saudara korban. Baik, terima kasih. Di sini saya akan meminta pengacara saya untuk menjelaskan kronologi terjadinya kasus suap menyuap. Baik, mohon izin Yang Mulia untuk menyampaikan terkait dengan kronologi terjadinya kasus suap menyuap di mana pasal yang dapat dijatuhkan yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu suap menyuap. Di sini saya izin meminta pembelaan untuk memberikan hukuman kepada oknum-oknum yang melakukan suap menyuap tersebut. Baik, dari kronologi tersebut dapat diputuskan menimbang A dan seterusnya, mana satu dan seterusnya, menimbang A bahwa tidak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara mulus tidak hanya mungkin keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tidak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas. Menimbang B bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari
keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dan membatasi ini tidak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Menimbang C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu membentuk undang-undang tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 22 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 71 tambahan Lembaran Negara Nomor 32 Nomor 9. Mengingat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Nomor 3851. Mengingat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 tambahan Lembaran Nomor 384, maka tersangka dapat dikenakan pasal 11, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan. Baik, itu dia pasal yang dapat dijatuhkan, maka tersangka dapat dikenakan pasal 11 yang dijelaskan tersebut. Maka hukuman diberikan secara adil, yaitu dikenakan hukuman penjara paling lama 5